Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu bioteknologi. Apa ya bioteknologi itu? Bioteknologi itu adalah gabungan dari biologi dan teknologi. Merupakan dua kata yang digabungkan menjadi satu, namanya bioteknologi. Tapi apa ya kira-kira maknanya bioteknologi? Bioteknologi ini adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau produk makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, lalu makhluk hidup yang digunakan ini bisa berupa bakteri, virus, ataupun jamur. Bioteknologi memiliki dua tipe, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional disebut juga fermentasi, dan cara ini telah dilakukan sejak 7.000 sampai 6.000 tahun sebelum Masehi. Pada buku Food Bioteknologi disebutkan bangsa Irak membuat keju dengan memfermentasikan susu sapi sekitar tahun 6000-an. Di Indonesia, nenek moyang kita melakukan fermentasi dengan kacang kedelai untuk menghasilkan tempe, sehingga tempe menjadi makanan ciri khas Indonesia. Sementara penemuan bioteknologi modern diawali dengan ditemukannya struktur ganda DNA, sehingga di tahun 1973 rekayasa genetika berhasil dilakukan. Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional atau modern, mikroorganisme digunakan secara langsung. Tapi bioteknologi modern digunakannya tidak secara langsung. Kemudian, bioteknologi konvensional, alat dan metodenya masih sederhana. Sementara bioteknologi modern, alat modern dan metode lebih rumit. Proses pada konvensional adalah fermentasi. Sedangkan pada modern prosesnya ada banyak, yaitu ada kultur jaringan, rekayasa genetik, cloning, inseminasi buatan, kawin suntik, bayi tabung, fertilasi in vitro. Contoh produk bioteknologi konvensional ada banyak, yaitu keju, yogurt, kecap, tempe, tape, oncom, roti, nata de coco. Sementara produk bioteknologi modern, insulin, tanaman dan hewan transgenik, domba, doli, hasil cloning, vaksin. Nah, pada bioteknologi konvensional tadi disebutkan prosesnya adalah fermentasi. Proses fermentasi ini membutuhkan mikroorganisme. Contohnya yang pertama, pada pembuatan tempe dibutuhkan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Kemudian pada pembuatan oncom yang dibutuhkan adalah jamur Neospora crassa. Pada pembuatan kecap yang dibutuhkan adalah jamur Aspergillus wendti. Nah, semua ini bahan bakunya adalah kacang kedelai. Jadi, kacang kedelai dengan pemberian dari mikroorganisme tertentu dihasilkanlah fermentasi tempe ataupun oncom ataupun kecap. Kemudian selanjutnya pada pembuatan keju kita membutuhkan bakteri namanya Lactobacillus lactis. Setelah itu pada pembuatan yogurt bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian pada pembuatan mentega bakterinya Leuconostoc dextranicum. Nah, bahan bakunya adalah susu. Nah, selanjutnya adalah roti ini membutuhkan jamur Saccharomyces cerevisiae. Tape juga membutuhkan jamur Saccharomyces cerevisiae. Dan adonan nata de coco bakterinya bernama Acetobacter silynum. Nah, pada pembuatan roti bahan bakunya adalah tepung. Kalau untuk tape bahan bakunya dari singkong. Sedangkan nata de coco dari air kelapa. Itu adalah mikroorganisme yang digunakan pada bioteknologi konvensional. Sekarang kita bahas teknik bioteknologi modern. Tadi
ada banyak ya, kita bahas beberapa saja. Yang pertama adalah kultur jaringan. Di kultur jaringan ini adalah suatu bioteknologi dengan cara menumbuhkan sel atau jaringan tumbuhan atau hewan di dalam media buatan di laboratorium. Kelebihannya bisa menghasilkan tanaman unggul dalam jumlah yang banyak dan cepat. Kemudian memiliki sifat yang persis sama seperti induknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang unggul atau tanaman yang unggul, maka kita juga ambil dari sel dari induk yang unggul juga. Kemudian bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit karena bibit ini ditumbuhkan di media buatan di laboratorium yang steril. Jadi terbebas dari penyakit atau hama. Kemudian juga tidak tergantung pada musim tertentu. Artinya bisa kita tanam kapanpun. Oke, kemudian yang berikutnya adalah rekombinasi gen atau DNA rekombinan. Nah, ini adalah teknik bioteknologi dengan cara menyisipkan gen dengan bantuan mikroorganisme sehingga dihasilkan individu dengan sifat yang baru. Jadi, gen yang disisipkan seperti digambar di bawah ini ya. Teknik bioteknologi modern, rekomendasi gen atau DNA rekombinan. Teknik bioteknologi dengan cara menyisipkan gen dengan bantuan mikroorganisme sehingga dihasilkan individu dengan sifat baru. Pembuatan hormon insulin dan tanaman atau hewan transgenik termasuk bagian dan teknik. Teknik bioteknologi modern, cloning atau pencengkokan inti sel. Teknik mengandalkannya keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya. Dari sekian banyak bioteknologi, manfaatnya kira-kira apa aja ya? Yang pertama adalah meningkatkan gizi hasil pangan, kemudian juga meningkatkan ketahanan suatu tumbuhan terhadap penyakit. Dapat dihasilkannya tumbuhan secara cepat dan banyak. Ya, tadi secara melalui kultur. Jaringan kemudian memperbaiki kualitas susu dan daging hewan ternak. Nah, ini juga bisa melalui teknik DNA rekombinan. Menghasilkan daging yang banyak dengan cepat, meningkatkan ketahanan hewan ternak terhadap penyakit. Ini juga bisa melalui teknik DNA rekombinan. Menyembuhkan penyakit keturunan seperti hemofilia, buta warna, menyembuhkan penyakit tertentu seperti diabetes, cacar, dan lain-lain. Melalui penemuan vaksin dan hormon insulin misalkan, kemudian juga meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat melalui teredaksinya zat pencemaran. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Happy adalah kata yang bermuara pada rasa, dimana ujungnya kita yang tentukan. Karenanya jangan persulit ia pada batasan yang belum mampu dijangkau. Bahagia itu sederhana. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.